Video ini aku buat khusus buat kalian yang baru mau main kripto, mau terjun ke Web3, pelajari blockchain, dan juga mungkin mau kerja di Web3. Karena fakta-fakta ini menurut aku bisa bantu teman-teman terhindar dari praktek-praktek scam dan juga hal-hal yang bikin teman-teman rugi. Oke, jadi tonton videonya, simak apa faktanya, tonton video ini sampai beres. Mungkin yang pertama aku mau menyampaikan dulu ya ke teman-teman bahwa kripto itu sekarang udah nggak kayak 5 tahun yang lalu, oke? Aku pakai patokan 5 tahun. Kenapa? Karena mungkin untuk terlalu jauh lebih dari 5 tahun mungkin terlalu jauh ya buat perbandingan sampai saat ini gitu teman-teman. Kenapa? Kalau kalian cek di websitenya CoinMarketCap, saat ini itu total kripto yang terdaftar itu mencapai 15,3 juta kripto. 15,3 juta kripto. Dan itu bukan jumlah yang sedikit guys. Bukan jumlah yang sedikit. Kenapa? Kalau kita bandingin sama 5 tahun sebelumnya di tahun 2020 gitu ya. Itu cuman aku dapetin datanya ketika tahun 2020 itu hanya 4.986 project yang terdaftar di Coin Market Cap. Dan project ini pun itu diambil di tahun 2020 di bulan Januari. Artinya 5 tahun lebih berapa bulan gitu. Itu hanya 5.000 project di tahun tersebut. Perbandingannya dengan tahun sekarang itu 15,3 juta project. Jadi di sini banyak hal yang mungkin berpikir oke, ini bagus gitu ya. Project banyak project kripto, banyak inovasi tercipta dan bla 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 bla. Mungkin itu versi bagusnya. Apa teman-teman berpikir, apakah kalian mikir kalau semakin banyak project, semakin banyak juga sampah di sana? Kenapa aku bilang sampah? Ya jujur aja, banyak project yang mangkrak, banyak project yang gagal, dan juga banyak shitcoin yang rug gitu ya. Walaupun memang itu part dari perjalanan sebuah industri kripto gitu ya. Banyak project gitu, which is good, bagus juga sebenarnya. Cuman aku pengen sampaikan ke teman-teman bahwa dari data ini kita bisa bandingin gitu ya. Pada tahun 2020 mungkin saat Bitcoin masih harga 7.000 dan juga baru 5.000 project yang ada yang terdaftar di CoinMarketCap at least gitu ya. Yang kita bisa track dan cek websitenya dan segala macamnya. Itu pun masih banyak yang bikin kita rugi atau bikin kita dapat scam dan segala macam gitu ya. Nah, kenapa aku bikin video ini? Tujuannya yaitu pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa main crypto itu nggak mudah guys. Nggak seperti FOMO-FOMO di luar sana. Nggak seperti banyak hal yang orang omongin manis-manisnya doang gitu. Jadi semakin banyak project yang terdaftar di CoinMarketCap ini, contoh 15 juta, itu semakin susah kalian untuk selektif. Selektif mana project yang bakal bagus, mana project yang mungkin nggak mangkrak gitu ya. Itu sangat sulit buat kalian menganalisa gitu. Dan caranya seperti apa, maybe aku akan bahas di next video karena tujuan poin di video ini itu aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwa nggak mudah sekarang untuk kita berinvestasi di kripto guys. Sekalipun influencer besar yang aku nggak mau sebut namanya mungkin ya, influencer besar mention project ini bagus, fundamentalnya seperti ini dan bla 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 dari big company gitu ya. Kita invest di sini atau bagus walaupun ada embel-embel not financial advice gitu ya. Tapi tetap yang namanya project itu pasti akan mengalami fase-fasenya penurunan dan kita nggak tahu apakah dia bisa survive di fase itu. Kalaupun dia bisa survive, bounce back-nya mungkin bisa berhasil. Nah, tapi pada faktanya itu banyak project yang mangkrak guys. Banyak project yang mangkrak. Dari 15 juta project ini, kalian bayangin 15 juta project. Apa mungkin kita harus cek satu-satu? Nggak mungkin kan? Kita paling melihat itu di halaman pertama. Di halaman pertama kita pasti lihat market cap. Yang pertama pasti Bitcoin, Ethereum, USDT, SRP, BNB, Solana. Mungkin hanya nama-nama itu doang yang teman-teman yang anggap oke gitu ya. Dan di kategori-kategori lain kayak misalkan Binance Alpha, Meme, Sol, USA, AI, RWA, RWA gitu ya. Atau Gaming, Depin, DeFi. Banyak sekarang bermunculan kategori-kategori baru. Termasuk AI. AI itu banyak banget. Cabangnya banyak banget. Ada AI agent dan segala macam gitu ya. Nah, gimana cara kita selektif atau cara kita bijak dalam melihat banyaknya project sekarang yang terdaftar di CoinMarketCap. Dan fact-nya di CoinMarketCap itu sekarang kalian punya duit itu bisa listingin project gitu ya. Kalau kita ada yang bilang namanya paid listing di CoinMarketCap. Kalau dulu tuh bener-bener
due diligence-nya bagus Coin Market Cap ya. Jadi benar-benar kita tuh kalau mau apply project tuh benar-benar dicek gitu ya. Apakah ini oke atau enggak. Jadi nggak sembarang project tuh bisa listing di Coin Market Cap. Nah kalau sekarang itu udah paid. Jadi developer yang punya atau tim yang punya uang itu bisa paid listing di Coin Market Cap. Nah lalu gimana sih kalau misalnya kita mau berinvest di crypto gitu ya. Kalau untuk altcoin aku nggak bisa bicara banyak karena itu mungkin akan takes beberapa menit gitu. Tapi kalian bisa ambil simple sambil kalian belajar blockchain, Web3 dan bagaimana terus juga hal-hal lain gitu ya. Kalian bisa invest di Bitcoin aja. Aku bisa apa ya? Bisa memberi alasan kenapa di Bitcoin. Pertama, Bitcoin itu udah dari awal dia bisa dibilang founding father, oke? Dan dia nggak ada kewajiban untuk bayar salary, bayar listing, bayar apa, dia nggak butuh. Itu benar-benar community yang berjalan gitu. Community dari holder Bitcoin dan fans Bitcoin yang mungkin hampir semua player Web3 atau crypto itu support Bitcoin. Makanya dia udah nggak perlu lagi bayar segala macam. Dan memang namanya founding father, dia udah pasti oke gitu. Dan kita bisa lihat chart dari Bitcoin gitu ya. Itu benar-benar naik. Contoh dari CoinMarketCap aja 2020 Januari itu $7.000. Sekarang Bitcoin udah di $100.000. Oke, berarti dalam 5 tahun dia hampir naik lebih dari 10 kali lipat. Oke, itu baru Bitcoin. Kalau di yang lainnya ada tuh altcoin yang 50x, 100x. Apa bertahan lama? Apakah dia survive lama? Pasti dia turun. Oke, pasti dia turun. Kecuali Ethereum, SRP mungkin BNB Solana yang akan aku jelasin kenapa mereka itu susah turun gitu ya. Nanti di next video akan aku jelasin juga. Nah ini baru ngomongin masalah project crypto. Belum kalau kalian misalkan mau kerja di Web3. Ada hal yang menarik nih. Sekarang kan lagi FOMO-nya kerja di Web3 gitu ya guys. Dan walaupun aku juga sekarang juga kerja di Web3 gitu ya. Itu sekarang banyak banget kasus di mana banyak, ini ada tweets. Sebenarnya ini tweet aku dapat di April kemarin, di akhir April. Jadi itu teman-teman modusnya tuh baru sekarang. Misalkan kalian dapat ngelamar di LinkedIn atau apa gitu ya. Kalau misalkan dapat yang fake company, kalian pasti seolah-olah kalian itu diterima. Setelah diterima, kalian bakal diajak interview. Nah masalahnya pada saat interview, mereka itu akan banyak alasan supaya menggiring kalian interviewnya di platform lain. Bisa itu KakaoTalk yang fake ataupun aplikasi Zoom yang fake gitu ya. Sehingga nanti itu mereka tuh bisa akses ke device kalian gitu ya. Entah itu iOS, Windows atau handphone kalian itu dia bisa aksesnya ke wallet kalian. Nah, di situ kalian bakal hilang aset. Dan ini benar-benar terjadi di sini dan di tweet ini dia ngasih tahu bahwa dia itu apply job beberapa yang lalu itu dapat DM di LinkedIn-nya bahwa dia itu ngeklaim bahwa dia dari perwakilan Alchemy dan dia ingin melakukan interview karena dia tertarik dengan profilnya. Nah, di sini selama proses interview gitu ya, ada isu webcamnya error gitu. Ada isu webcamnya error atau aku pernah ketemu alasannya di Cina nggak bisa pakai Google Meet, nggak bisa pakai Zoom dan dia suruh ngalihin ke KakaoTalk. Pas aku lihat websitenya itu juga bodong gitu ya. Nah, setelah itu ada izin untuk ada kayak misalkan karena mungkin kita rusuh gitu ya guys ya. Rusuh gitu buru-buru gitu kan. Ada izin untuk ke device kita oke. Pada saat itu dia memberikan akses ke walletnya dari extension itu. Dan si user ini tuh dia nggak assign aplikasi apapun atau transaksi apapun di walletnya sampai dia sadar ada notifikasi walletnya hilang. Bukan hilang walletnya tapi asetnya hilang berupa NFT. NFT-nya juga lumayan banyak gitu ya. Terus juga ada beberapa asetnya dan ini contoh pesannya guys. Contoh pesannya. Dan LinkedIn-nya pun memang yang mahal gitu. Bukan LinkedIn yang murahan. LinkedIn yang warna kuning gitu guys. Itu kalau kalian mau kerja di Web3. Artinya apa? Mungkin Web3 itu oke, potensialnya bagus. Kayak kemarin ada drama masalah airdrop dibahas segala macam. Sebenarnya tujuannya bagus, oke. Entah apa ada di belakangnya atau seperti apa, sebenarnya tujuannya bagus. Nah, kita juga harus kasih pemahaman bahwa ada model-model praktek scam kayak gini. Supaya apa? Supaya teman-teman kita yang baru mau masuk di Web3 atau mungkin udah di Web3 dan dia mau kerja di Web3, nggak kecolongan kayak gini lagi. Nggak kena scam, nggak kena drama walletnya hilang ataupun asetnya hilang gitu. Kan juga kasihan gitu kalau misalkan mereka nggak dikasih tahu resikonya ataupun contoh-contoh kasus yang terjadi di Web3. Jadi di sini tuh teman-teman harus bijak bahwa
di Web3 itu kalau kita bisa berhati-hati. Intinya sekarang tuh Web3 itu nggak bisa kayak dulu serampangan kita bisa bebas garap sana sini gitu ya. Di era sekarang tuh aku pikir kalian harus lebih hati-hati karena hacker tuh udah makin canggih dan cara mereka memanipulasi kalian pun makin hebat gitu ya. Nah, itu dari segi hacker. Dan sekarang kalau kalian mau trading, fuck man, udah hindari futur. Ya karena futur itu udah makin gila sekarang. Bayangin, sekarang di Maxi, itu terakhir aku dapat tweet. Di Maxi itu bisa 1000x leverage. Entah benar atau salah, tapi pas aku cek. Di Maxi itu bener, bisa trading 500x guys di Bitcoin. 500x. Berarti itu tinggal berapa persen dia gerak gitu. 0,2% gerak Bitcoin. Kayaknya udah liquid. Bahkan lebih kurang dari itu. Lebih dari 0,2% Bitcoin gerak. Itu kayaknya kalian udah liquid gitu. Jadi kayak tak gitu kalian udah liquid. Mentang-mentang sekarang harga Bitcoin mungkin $100.000, leverage dinaikin, padahal pada faktanya harga Bitcoin tuh banyak dimanipulasi juga oleh CEX gitu. Banyak dimanipulasi oleh CEX. Nah, kalau teman-teman mau bandingin seberapa besar gitu ya. Jangan volume deh. Total market cap aja lah. Market cap Bitcoin itu kan 2 billion ya, 2 billion di USD gitu kan. 2 billion di USD, 3,3 triliun di let's say di altcoin total gitu ya. Berarti hampir 60% itu dikuasai oleh Bitcoin. Apa kabar di luarnya? Berarti anggaplah total 1,3 triliun ya. Tapi kalau kita cek di DeFi lama, itu nggak nyampe guys. Itu nggak nyampe. TVL di DeFi aja cuma 100 billion, tapi di sini berarti miliar ya. Di sini miliar. Nah berarti itu sangat jauh guys. Dan yang bikin aku agak khawatir, nggak khawatir sih, lebih ke pada saat bull run di tahun 2022, TVL DeFi itu lebih tinggi dari saat ini. Padahal harga Bitcoin sekarang tuh lebih tinggi pada tahun 2022 atau 3 tahun yang lalu. Ini menandakan apa? Artinya orang-orang udah mulai less trust ke DeFi. Entah banyak kasus hack atau segala macam, itu jadi salah satu faktor. Walaupun sekarang grafiknya mulai naik ya, tapi dari sini itu kelihatan interest ke DeFi itu udah mulai berkurang. Entah mereka shifting ke AI atau kemana, menurut aku ini udah berkurang DeFi. Yang dimana kita juga bisa jadi patokan kalau misalkan DeFi-nya bisa lebih tinggi dari tahun 2022 pada saat bull run saat ini, berarti market oke. Kalau enggak berarti ada something yang enggak bagus di DeFi. Artinya teman-teman harus cari kategori baru. Entah itu AI atau apa. So guys, jadi itu pembicaraan kita hari ini. Poinnya teman-teman harus stay alert semua hal. Karena di Web3 itu kalau kalian bisa berhati-hati, aku bilang tadi bakal jadi enak buat kalian. Gitu kalau kalian gak berhati-hati, malah kalian bisa rugi dan mungkin hilang aset kalian. Dan kalau kalian ada kejadian-kejadian yang pernah ataupun pernah kehack ataupun kena scam, coba komen supaya aku bisa up dan share lagi ke teman-teman yang nonton video ini. Oke? Bye.